Akhir-akhir ini banyak sekali jenis ayam-ayam kampung yang sudah dibudidayakan oleh peternak-peternak di seluruh wilayah di Indonesia ini. Lalu sekarang bagaimana kita memilihnya? Apakah ayam kampung yang paling menguntungkan yang bisa kita pelihara dan kita budidayakan sebagai peternak kecil skala rumahan? Ayam kampung jenis apa kira-kira? Nah, di dalam video ini saya akan membahas ayam kampung jenis apakah yang selayaknya kita pelihara agar kita mendapatkan keuntungan dari peternakan ayam kampung skala rumahan kita. Setiap peternak yang membudidayakan ayam kampung tentu menginginkan hasil dari peternakannya itu, walaupun peternakannya itu hanya kecil-kecilan ataupun skala rumahan. Akan tetapi tentu hasillah yang menjadi maksud tujuannya. Nah, maka dari pertama kita harus membenahi dulu maksud tujuan kita ini beternak untuk apa. Nah, kita harus benarkan dulu, kita harus luruskan dulu niat kita adalah untuk mendapatkan hasil tambahan keuangan atau finansial atau penghasilan tambahan lah, gampangan yang ngomong ya. Nah, oleh karena itu maka penting bagi kita untuk mengetahui ayam jenis apakah yang bisa kita pelihara sehingga kita bisa mendapatkan tambahan keuntungan tadi atau penghasilan tambahan tadi dari peternak ayam kampung kita. Nah, kita mulai saja dari yang pertama, apa yang harus kita perhatikan agar kita bisa beternak dan mendapatkan keuntungan dari ternak kita. Yang kita lakukan pertama kali adalah mengetahui pasar ya. Maksud saya di sini adalah bagaimana penerimaan ayam kampung di daerah kita, daerah tempat kita tinggal. Ayam kampung jenis apakah yang bisa diterima oleh pasaran? Nah, untuk itu kita harus menanyakan kepada pembeli ya. Dalam hal ini adalah warung makan atau bisa juga kita tanyakan kepada bakul ayam ya. Kalau tempat kami namanya bakul pitik. Nah ya. Nah, kita bertanya kepada mereka ayam apakah yang laku di pasaran. Tetapi jangan salah, biasanya bakul ayam ini ya, tukang pengepul lah ya, pengepul ayam ini biasanya memang maaf ya kalau saya katakan agak terlalu banyak persyaratan atau rewel lah gitu. Jadi jangan heran, yang penting kita patokannya adalah kepada konsumen langsung. Kalau warung atau rumah makan bisa menerima ayam jenis A umpamanya, maka kita sudahlah boleh kita tentukan ayam itu yang kita pelihara. Ini yang pertama. Jadi yang pertama harus laku di pasaran. Lalu ayam jenis apa itu? Ya boleh kita tawarkan. Mungkin ada ayam chopper, ayam KUB, ayam larmot, ayam ulu, ayam-ayam yang lainnya lah. Apa saja ayam yang ada di sekitar kita itu kita tanyakan kepada calon konsumennya, apakah ayam tersebut laku di pasaran ataukah tidak. Sebenarnya ada salah satu ayam yang pasti lakunya ya, dan harganya juga seringkali menemui harga yang bagus, yaitu ayam kampung asli. Tetapi ayam kampung asli ini mempunyai beberapa kekurangan lah ya. Nah, nanti kita bahas di belakangan ya, kekurangan apa ayam kampung asli. Tetapi pasarannya tentunya tidak diragukan lagi kalau pemasaran untuk ayam kampung asli. Nah, selain ayam kampung asli, tentu kita bisa memilih lah ayam apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita pelihara. Syarat yang kedua yang kita harus perhatikan untuk kita memelihara ayam kampung agar mendapatkan untung, yaitu cepat besarnya. Nah, kecepatan pertumbuhan ayam ini tentu berbeda-beda dari ayam satu dan yang lainnya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kenapa ayam kampung yang laku di mana-mana tidak diragukan lagi daya jualnya sangat tinggi. Tetapi di poin yang kedua ini ayam kampung tentu mengalami masalah karena ayam kampung ini besarnya lama sekali atau pertumbuhannya sangat lambat. Maka kita bisa alternatif yang kedua, ayam apakah yang cepat besar ya. Salah satunya kita ambil contoh saja lah ayam KUB umpamanya ya, atau yang lainnya, ayam larmot, ayam ulu, ayam banyaklah jenis-jenis ayam lain yang hadir di belakangan ini yang mempunyai pertumbuhan cukup lumayan bagus ya. Nah, tentu kita bisa milih tadi, kita komparasikan atau kita sesuaikan dengan daya jualnya tadi. Kalau masih laku, pertumbuhannya harus cepat juga. Kenapa kita harus memilih pertumbuhan cepat? Karena ini untuk mengejar biaya produksi kita dan waktu produksi kita. Kalau pertumbuhannya lambat, tentu biaya produksinya juga akan membengkak dan ini sulit untuk mendapatkan hasil dari peternakan kita. Yang ada nanti malah
boncos alias rugi. Nah, makanya untuk menghindari kerugian ini, kita mencari ayam yang cepat besarnya atau pertumbuhannya cepat. Sekarang syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga ini adalah untuk kita yang akan membuat sebuah peternakan mandiri ya. Peternakan mandiri itu adalah peternakan yang di situ kita mencetak DOC sendiri, pembesaran sendiri, dan tentunya tidak terlalu bergantung kepada peternak lain, tidak bergantung kepada peternak lain, yaitu tidak mencari DOC, selalu membeli DOC ya untuk pembesaran. Maka kita mencetak DOC sendiri, ini sudah dikatakan peternak mandiri. Nah, untuk menjadi peternak mandiri ini, maka syaratnya bertambah satu lagi selain cepat besar tadi, yaitu indukan yang kita pelihara itu harus indukan yang produktif atau bertelur banyak ya, banyak telurnya ya, tidak hanya 10 lalu mengeram 10 mengeram. Nah, ini tentu akan merugikan kita karena memelihara indukan itu pakannya juga banyak ya. Maka kalau telurnya hanya sedikit, ini akan rugi kita nanti di pakan. Nah, inilah 3 syarat yang harus terpenuhi apabila kita ingin membuat sebuah peternakan ayam kampung skala rumahan yang bisa menguntungkan. Kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tentu saja syarat-syarat untuk dapat keuntungan itu juga akan terkendala atau ada masalah nanti. Boleh ditentukan apakah jenis ayamnya, tentunya berbeda-beda di dalam setiap wilayah atau di setiap daerah mempunyai ayam unggul yang berbeda-beda. Silahkan dicari ayam unggul yang terdekat dari tempat sampean dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan video pendek ini menjadi referensi bagi dulur-dulur yang akan memulai beternak ayam kampung skala rumahan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.